Indonesia menjadi negara dengan kualitas mutu pendidikan yang tergolong rendah, terutama pada daerah 3T, yaitu tertular, terdepan, tertinggal. Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Provinsi Papua menjadi wilayah dengan jumlah daerah 3T terbanyak di Indonesia dengan total 30 kabupaten. Rendahnya kualitas mutu pendidikan di daerah 3T disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat, kualitas sumber daya manusia, hingga akses pendidikan yang tidak merata. Definisi tenaga kependidikan dan daerah 3T. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, kurangnya peluang pengembangan diri. Nah, di mana kurangnya peluang pengembangan diri di daerah 3T ini dapat membuat para tenaga pendidikan merasa kurang termotivasi untuk berkarir di daerah tersebut. Nah, hal ini berdampak pada tingkat kecenderungan para tenaga pendidikan untuk mencari pekerjaan di daerah yang lebih berkembang. Karena kurangnya peluang pengembangan diri dari guru tersebut yang menyebabkan kurangnya motivasi guru tersebut, di mana apabila kurangnya peluang pengembangan diri guru tersebut dapat berdampak pada kurangnya motivasi guru tersebut dalam berkarir ataupun khususnya dalam mengajar. Nah, ya selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya insentif dan fasilitas bagi tenaga kependidikan. Karena kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan khususnya kepada guru yang dimana dia sebagai tenaga kependidikan, menyebabkan hal itu kurangnya guru dalam memberikan pengajaran karena kurangnya fasilitas yang diberikan. Nah, selanjutnya juga karena adanya tadi pandangan-pandangan buruk ataupun stigma buruk dari masyarakat mengenai profesi tenaga kependidikan, hal yang dimana hal itu dapat berdampak pada motivasi dan juga kualitas guru mengajar gitu. Karena apabila adanya stigma-stigma ataupun adanya pandangan-pandangan buruk dari masyarakat setempat mengenai profesi tenaga kependidikan ini dapat menyebabkan hal ini dapat berdampak pada guru di sekolah gitu, dimana dapat menurunnya ataupun dapat memburuknya kualitas guru dalam mengajar gitu. Hal ini karena kurangnya motivasi atau dukungan dari masyarakat setempat mengenai guru tersebut dalam mengajar gitu.
Dan yang ketiga yaitu dampak kekurangan tenaga pendidik, yang mana kurangnya tenaga pendidik dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas pendidik di suatu daerah, terutama di daerah 3T. Nah, beberapa dampak dari kekurangan tenaga pendidik yaitu yang pertama, kurangnya kualitas pendidik. Kurangnya tenaga pendidik dapat mengurangi kualitas pendidik di daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya tenaga pendidik dapat mengurangi ketersediaan dan kualitas pembelajaran, seperti kurangnya pembelajaran yang interaktif, kurangnya pengawasan, dan kurangnya bimbingan untuk siswa. Dan yang kedua yaitu rendahnya tingkat partisipasi siswa, yang mana kurangnya tenaga pendidik dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi siswa di sekolah. Hal ini dapat terjadi karena siswa merasa tidak termotivasi atau kurang mendapatkan dukungan dari tenaga pendidik yang ada, sehingga membuat mereka cenderung untuk berhenti sekolah atau tidak serius dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu rendahnya angka kelulusan. Kurangnya tenaga pendidik dapat menyebabkan rendahnya angka kelulusan siswa di daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena siswa tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dari tenaga pendidik dalam menghadapi ujian, sehingga mengakibatkan rendahnya hasil ujian dan angka kelulusan siswa. Dan yang keempat yaitu terbatasnya pilihan karir, yang mana hal ini dapat terjadi karena siswa tidak mendapatkan informasi dan bimbingan yang memadai dari tenaga pendidik dalam memilih. Dan yang kelima yaitu rendahnya tingkat kualifikasi tenaga kerja, yang mana kurangnya tenaga pendidik dapat menyebabkan rendahnya tingkat kualifikasi tenaga di daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pendidikan yang memadai dan kurangnya kualifikasi tenaga pendidik yang ada dapat mengurangi kualitas dan keterampilan siswa yang menjadi tenaga kerja di masa depan. Dampak negatif tersebut dapat memberikan konsekuensi yang serius bagi perkembangan pendidik dan pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik di daerah tersebut agar mendapat perbaikan kualitas pendidikan dan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah 3T dengan daerah yang lebih berkembang di Indonesia. Baiklah, saya Enda Rahayu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan. Terkait dengan kurang meratanya persebaran guru, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun demikian, upaya ini tampaknya masih kurang optimal di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, sehingga menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk di tengah-tengah perkembangan globalisasi yang maju dan sangat pesat saat ini. Sehingga dengan ketiadaan dukungan sarana prasarana peralatan, tenaga kependidikan, serta infrastruktur gedung sekolah yang memadai adalah kunci permasalahan yang menjadikan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia menjadi rendah. Selain itu, ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan di daerah 3T, yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kependidikan. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk tenaga kependidikan di daerah 3T agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut. Pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan melalui program-program pelatihan atau beasiswa bagi tenaga kependidikan yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua, program perekrutan tenaga kependidikan dari luar daerah. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah atau melalui program pemerintah yang menyediakan insentif bagi tenaga kependidikan yang ingin bekerja di daerah 3T. Yang ketiga, pengembangan sekolah sebagai pusat pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas fungsi sekolah seperti menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, atau menjadi pusat kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan di daerah tersebut dan memberikan dukungan dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3T. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, memperbaiki kondisi lingkungan, dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah 3T merupakan daerah yang memiliki kriteria terdepan, terpencil, dan terluas yang secara geografis berbatasan dengan wilayah negara lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab kurangnya tenaga kependidikan di daerah 3T, yaitu keterbatasan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah 3T dapat menjadi penghalang bagi para tenaga kependidikan untuk bekerja dan berkembang di daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas